Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? I hope you're in healthy and happy condition today. Okay, in this meeting we will learn about narrative text. Before that, I will give you question. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya nih, kalian pasti kan sering kan membaca cerita atau suka membaca cerita, entah itu cerita novel atau dongeng atau cerita lucu yang lain sebagainya. Misalnya kalian suka membaca tentang legenda atau tentang cerita rakyat, misalnya Malin Kundang dan yang lain sebagainya, atau Timun Mas atau yang lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam materi kita hari ini, yaitu narrative text. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. The definition of narrative text. Jadi students, narrative text is a text which contain about story, fiction, non-fiction, tales, folk tales, fables, myths, or epic, and its plot consists of climax of the story, then followed by the resolution. Jadi, narrative text itu adalah teks yang berisi tentang cerita fiksi, dongeng, folk tales, fabel, mitos, atau epic yang dimana alurnya itu terdiri dari cerita klimaks ya, atau cerita yang komplikasi yang kemudian nanti akan diselesaikan dengan resolusi. Jadi misal nih, kalau kalian membaca cerita misalnya, kemudian di tengah-tengah cerita pasti kan ada suatu permasalahan nantinya. Nah, itu pasti akan ada penyelesaian di akhir, entah nanti sad ending atau happy ending, dan nanti akan kita bahas di situ. Next, purpose of narrative text atau tujuan dari narrative text. Jadi, narrative text itu tujuannya adalah to entertain and deal with actual or vicarious experience in different way. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman aktual atau perwakilan bercerita dengan cara yang berbeda ya. Jadi naratif teks itu sebenarnya bertujuan untuk menghibur pembaca ya, untuk menghibur, memberikan suatu new experience dan yang lain sebagainya. Kemudian narrative text deal with problematic event which lead to a crisis or turning point of some kind which in turn find a resolution. Nah, teks naratif itu biasanya berkaitan dengan peristiwa bermasalah ya. Jadi peristiwanya nanti misal awal itu pengenalan, kemudian tengah-tengah itu pasti akan terjadi konflik di situ, sekaligus nanti akan menemukan solusi di akhir ya. Jadi setiap akhir dari cerita naratif itu pasti ada endingnya, yaitu penyelesaian dari cerita tersebut. Oke, kemudian narrative text short story atau cerita pendek naratif ya. Jadi cerita pendek naratif sendiri adalah is telling of a story or an account of sequence of event. Jadi menceritakan sebuah cerita atau kisah dengan urutan peristiwa. Ya. Misalnya di situ adalah cerita pendek naratif ini adalah salah satu dari 4 bentuk cerita ya, antara lain description, exposition, and persuasion. Jadi naratif itu termasuk ke dalam golongannya description, exposition, dan juga persuasion ya, atau naratif itu adalah salah satu bagian dari 4 itu. Kemudian narration differ from exposition, which can also relate a sequence of events. In that narration need to be factual and may be written from the perspective of a character in the text. Jadi, narasi itu berbeda dengan eksposisi ya, atau teks narasi itu berbeda dengan eksposisi.
karena teks narasi itu bisa menghubungkan dengan rangkaian peristiwa gitu. Dan narasi tidak perlu bersifat faktual dan tidak perlu ditulis dari sudut pandang seorang tokoh dalam teks gitu. Jadi bisa diartikan narasi itu adalah sebuah cerita yang tidak perlu bersifat faktual. Ya, jadi lebih fleksibel. Kemudian kita analisis fitur bahasa apa saja sih yang terdapat di dalam narrative text ini. Nah, yang pertama, using past tense atau menggunakan past tense. Jadi setiap teks naratif itu pasti akan menggunakan past tense. Kenapa? Karena teks naratif itu menceritakan kejadian di masa lampau gitu. Entah itu berupa cerita apapun ya, biasanya diawali dengan a long time ago or yang lain sebagainya. Kemudian menggunakan past tense seperti kill menjadi killed, kemudian drink menjadi drunk. Nah, itu pasti bisa dipastikan bahwa itu adalah sebuah naratif teks. Kemudian yang kedua, adverb of time atau menggunakan keterangan waktu. Nah, contohnya di situ adalah once upon a time, one day, a long time ago. Nah, seperti itu merupakan salah satu unsur bahasa juga dari naratif teks. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan konektif, using konektif. Konektif itu bisa disebut dengan kata penghubung. Ya, jadi misalnya contohnya adalah when, then, suddenly, dan yang lain sebagainya, itu termasuk konektif yang dipakai dalam naratif teks. Kemudian yang terakhir, using adjective showing description atau menggunakan kata sifat yang menunjukkan deskripsi. Kata sifatnya misalnya di situ killed atau membunuh, kemudian walk atau menggali atau berjalan, kemudian dug atau menggali, seperti itu ya. Jadi menggunakan kata sifat yang dimana di situ menunjukkan deskripsi yang sedang dilakukan ya, misalnya membunuh, menggali, atau berjalan dan yang sebagainya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan bahas the generic structure of narrative text. Jadi ini ada 5 unsur atau 5 struktur generik yang ada pada naratif teks. Yang pertama adalah orientation. Nah, orientation ini adalah perkenalan ya. It introduce the participant and the setting. Jadi pada orientation ini adalah memperkenalkan tokoh dan juga setting ya, dan juga latar yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah complication. Complication ini adalah the crisis or problem arise. Jadi adalah ketika masalah atau suatu krisis itu muncul. Kemudian resolution, nah di sini adalah penyelesaian ya, atau akhir dari rangkaian cerita itu. Nanti bisa berupa sad ending atau happy ending tergantung cerita. Kemudian ada reorientation. Di sini adalah untuk menceritakan kembali. Kemudian evaluation di sini adalah untuk mengevaluasi cerita tersebut. Nah, tapi untuk reorientation dan evaluation ini tidak wajib ya. Jadi ini merupakan opsional. Jadi bisa Anda tambahkan atau tidak tergantung dengan kebutuhan yang ada pada cerita tersebut. Oke, next. Example of narrative text. Jadi saya akan memberikan contoh. Nah, di situ ada banyak sekali contoh dari narrative text. Contohnya adalah Sleeping Beauty, kemudian bawah ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada timun mas, kemudian ada kancil itu, kemudian ada telur emas, itu juga ada sangkuriang. Ya, seperti itulah contohnya anak-anak. Itu merupakan contoh narrative text yang nanti kalian bisa searching cerita-ceritanya, bisa kalian baca, atau kalian juga bisa membeli buku yang pastinya sudah ada banyak di berbagai gerai buku ya, tentang cerita-cerita naratif seperti itu. Nah, kemudian
kita akan menganalisis nih contohnya. Saya punya satu contoh cerita ini tentang the smartest parrot atau burung beo paling cerdas. Nah, kita juga akan menganalisis nih. Kita akan menganalisis struktur generik atau generic structure yang ada pada cerita ini. Nah, yang pertama, biar kalian semakin paham ya. Yang pertama adalah diawali dengan once up on time. A man had a wonderful parrot. Ini merupakan perkenalan, ya. Jadi perkenalan yang artinya adalah dahulu kala ada seorang pria yang memiliki burung beo yang sangat luar biasa. Tidak ada burung beo lain yang seperti itu. Nah, ini merupakan pengenalan ya. The name of the place was Katano, atau nama tempat itulah Katano. Ini merupakan pengenalan sehingga bisa kita masukkan ke dalam orientation. Kemudian paragraf kedua. The man feel exciting having the smartest parrot, but he could not understand why the parrot would not say Katano. Jadi pria ini merasa sangat senang memiliki burung beo ini, tetapi entah kenapa burung beo ini tidak pernah bisa mengatakan Katano, gitu. Jadi ini termasuk bisa dikatakan masuk kategori evaluation ya, atau mengevaluasi keadaan. Sebenarnya keadaan di situ bagaimana sih? Apa sih sebelum menuju konflik itu yang akhirnya membuat suatu konflik, itu kan bisa disebut evaluation ya, atau jalannya cerita terhadap konflik itu. Kemudian paragraf ketiga yang diawali dengan at the first, pada awalnya. Nah, ini kan pasti ya, dalam kita menganalisis tanpa kita terlalu meneliti pun kita juga pasti akan tahu kalau pemaparan sudah pada awalnya itu kan merupakan pemaparan untuk menuju titik complication ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itulah complication. Kemudian di paragraf yang keempat, one day after he had been trying so many times to make the bird say Katano, the man really got very angry. Ya, artinya di situ suatu hari setelah laki-laki itu mencoba berkali-kali untuk membuat burung itu berkata Katano sehingga dia sangat marah dan dia tidak tahan, kemudian dia mengambil burung beo itu dan melemparnya ke kandang ayam. Nah, terus kemudian pria itu melanjutkannya dengan nada rendah bahwa dia akan memotong burung itu bersama ayam dan akan dia makan jika burung itu tidak pernah mengucapkan kata Katano. Itu merupakan masuk resolution ya. Jadi masuk resolution. Kenapa masuk resolution? Karena di situ ada penyelesaian dari tokoh gitu. Ada tindakan dari tokoh yang mengacu kepada mengakhiri rangkaian peristiwa ya, karena dia sangat marah tadi, kemudian dia melempar burung beonya begitu saja. Nah, itu termasuk resolution. Kemudian pada paragraf terakhir, the next day the man came back to the chicken house. He opened the door and was very surprised. He could not believe what he saw at the chicken house. There were 3 dead chickens on the floor. At the moment, the parrot was standing proudly and screaming at the last old chicken, "Say Katano or I kill you." Jadi ini cerita lucu ya. Jadi untuk endingnya ini pada keesokan harinya atau the next day, pria itu kembali ke kandang ayam. Kemudian dia membuka pintu dan sangat terkejut karena dia melihat di kandang ayam itu sudah ada 3 ayam yang mati di lantai gitu. Dan tiba-tiba pada saat itu burung beo yang dia kurung bersama ayam yang kemarin itu berdiri dengan bangga dan berteriak pada ayam tua terakhir, "Katakan Katano atau aku membunuhmu," atau "Say Katano or I will kill you." Ini benar-benar plot twist yang tidak bisa kita tebak ya. Nah, ini termasuk ini bisa termasuk
resolution, dan juga bisa masuk reorientation ya. Jadi reorientation itu sama dengan menceritakan kembali gitu, atau bisa kita bilang sebuah kesimpulannya dari cerita-cerita di atas, seperti itu. Nah, jadi semoga kalian bisa memahami ya tentang materi kita hari ini, yaitu narrative text. Kalau semisal kalian memang ingin mempelajari lebih dalam, kalian bisa membaca beberapa cerita-cerita tentang narrative text, kemudian kalian bisa berlatih untuk menganalisis ya. Jadi kalian berlatih untuk menganalisis mana sih ini paragraf atau kalimat yang termasuk orientation, mana sih ini yang termasuk complication, mana sih ini yang termasuk resolution. Itu bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Oke. Kemudian cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap materi ini dapat pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya terima kasih atas perhatian kalian semua. Have a nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.